Vietnam menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia menuju final Piala AFF 2022. Sinyal kegagalan ini sebenarnya sudah terlihat sejak dimulainya babak penyisihan grup Piala AFF. Yang pertama, saat lawan Kamboja hanya menang 2-1. Seharusnya bisa menang lebih banyak. Kedua, saat melawan Brunei, walaupun menang 7-0, tetapi pada saat itu masih banyak kesalahan-kesalahan individu yang harus dibenahi, seperti finishing yang buruk, boros karena buang-buang peluang. Ketiga, pada saat lawan Thailand, timnas lebih dulu unggul 1-0, kemudian imbang menjadi 1-0, kemudian imbang menjadi 1-1 pada saat Thailand hanya diperkuat 10 pemain karena kartu merah. Kemudian saat lawan Filipina hanya menang 2-1. Jika diamati sejak dari pertandingan pertama hingga pertandingan keempat, kesimpulannya adalah grafik permainan yang naik turun seperti itu berat rasanya timnas untuk bisa maju ke final. Makanya berulang kali saya ingatkan, jika kelemahan-kelemahan yang masih melekat pada masing-masing pemain belum terselesaikan, maka akan sulit memenangkan pertandingan pada saat ketemu Vietnam pada leg pertama dan leg kedua. Hal-hal lain yang saya khawatirkan dan penting untuk diwaspadai oleh pelatih dan timnas Indonesia pada leg kedua adalah ada info yang mengatakan bahwa Don Van Gaal mengajak supporter untuk memadati Stadion Maidin saat menghadapi timnas Indonesia Senin 9 Januari 2023. Dia mengatakan bahwa timnya tidak akan membiarkan timnas untuk menang dan mereka siap untuk melakukan segalanya untuk menang. Apakah warning ini menjadi perhatian bagi pelatih dan timnas? Indikasi ini menunjukkan bahwa timnas Vietnam akan bertarung lebih brutal, lebih demi ambisinya mengalahkan timnas Indonesia. Di beberapa pertandingan, kebanyakan wasit dan penjaga garis cenderung merugikan Indonesia. Contohnya, pada leg pertama dan leg kedua saat melawan Vietnam di Stadion GBK dan Stadion Maidin. Artinya bahwa lawan tanding Indonesia bukan hanya 11 orang, tetapi menjadi 14 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian secara serius dari timnas dan STY. Informasi tentang timnas Vietnam disuntik Infus jelang leg kedua semifinal Piala AFF 2022 lawan timnas Indonesia. Apakah info ini diketahui oleh STY dan timnya atau tidak? Ada beberapa info yang disampaikan STY kepada masyarakat tidak terbukti pada saat leg kedua dilaksanakan, antara lain: 1. Ternyata timnas Indonesia belum siap tempur menghadapi leg kedua semifinal Piala AFF 2022 lawan Vietnam pada hari Senin 9 Januari 2023, dan tampak pula tidak percaya diri saat menghadapi pemain brutal Vietnam. Yang kedua, ternyata mental pemain timnas Indonesia saat bermain di tandang terbukti belum siap, malah canggung dan ketakutan menghadapi kekuatan Vietnam. Terbukti pada menit ketiga gawang Nadewi Nata sudah bobol dan skor menjadi 1-0 untuk Vietnam. Tentang mental timnas yang telah dipersiapkan secara maksimal dan telah menyelesaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan Mark Klok dan kawan-kawan, ini juga tidak terbukti. Demikian juga tentang misi menang dan rasa percaya diri yang tinggi dari skuad Garuda untuk memenangkan laga tersebut sama sekali tidak terbukti. Justru sebaliknya, kucar-kacir pada saat pertandingan lawan Vietnam. Sepertinya STY dan timnas belum mengantisipasi gaya permainan dan strategi brutal Vietnam untuk mengacaukan mental timnas. Strategi ini terbukti sukses mengalahkan Indonesia pada leg kedua dengan mudah. Tinggal harapan, kita semua kecewa. Leg kedua ini tanggal 9 Januari 2023 memaksa timnas untuk mengubur mimpinya maju ke final Piala AFF. Kekalahan 2-0 di kandang lawan menjadi mimpi buruk bagi timnas, sekaligus memperpanjang kutukan menjadi juara Piala AFF yang jauh-jauh hari telah didengung-dengungkan menyedihkan.
Seperti biasa, saya selalu mempunyai catatan. Pada leg pertama ada 3 masalah yang membuat timnas gagal menang, yaitu akurasi tembakan tidak optimal, serangan kandas setengah lapangan, skema bola mati. Ternyata masalah ini belum kunjung selesai dan malah terbawa ke leg kedua. Pelajaran yang paling penting dari semua itu adalah belajar sungguh-sungguh dari pengalaman, dan setiap permainan dan setiap pemain introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dan jangan mengulanginya. Salam hangat bagi rekan-rekan yang menyaksikan dan terima kasih.